Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas Visualisasi Data IF 42 GAP 03 kelompok 7. Saya Haurata Salka dengan NIM 13011834454. Saya Delvanita Sriwayuni dengan NIM 13011184014. Saya Gina Khairunisa dengan NIM 13011818066. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu Interactive Data Visualization menggunakan bokeh. Pertama-tama, saya akan mencoba membukanya melalui lokal. Jadi dengan komen ini. Jadi dia tampil keluar, tetapi saya akan melakukan presentasinya melalui link Heroku. Jadi untuk visualisasinya ada 3 tab. Yang pertama itu ada Cinemas by Sales yang menunjukkan total penjualan tiap bioskop. Kemudian ada Films by Sales, yaitu menunjukkan total penjualan tiap film. Dan yang terakhir adalah Top Cinemas by Sales, yaitu menunjukkan top 5 dari total penjualan bioskop paling tinggi. Di kiri ini ada bar plot. Kemudian yang di kanan ini ada grafik line plot yang menunjukkan data keseluruhannya. Kemudian ada fungsi drop down. Jadi fungsi drop down ini tinggal dipilih untuk memilih code bioskop atau code filmnya. Dan ada fungsi slide bar. Jadi dia untuk menentukan range dalam menampilkan datanya. Selanjutnya kita masuk ke codingannya. Pertama, karena ini merupakan interactive data visualization menggunakan bokeh, maka library yang diimport adalah bokeh. Jadi ada bokeh.io, .plotting, models, palettes, layouts, dan lain-lain. Dan untuk package-nya sendiri kita bisa menggunakan figure, hover tool, kemudian ada date range slider, select, dan lain sebagainya. Pertama-tama untuk datasetnya kami menggunakan dataset bioskop, dibaca menggunakan library Pandas. Jadi untuk datasetnya ini sebagai berikut. Atributnya itu ada film code, cinema code, total sales, ticket sold, tickets out, dan lain sebagainya. Kemudian untuk atribut date, diubah formatnya menjadi format tanggal, dan untuk atribut cinema code diubah menjadi format string. Kemudian untuk sinema dan film dan grup, atribut yang digunakan itu hanya 4, yaitu kodenya, kemudian tanggalnya, total sales-nya, dan ticket sold-nya. Kemudian di grouping menggunakan atribut code dan tanggal. Selanjutnya ada variable ins. Ini merupakan list index dari cinema code dan film code yang unik. Selanjutnya ada source. Jadi source ini merupakan data source yang nantinya akan digunakan atau dipanggil saat plotting. Jadi untuk data source-nya ini ada untuk sinema, ada untuk film, dan juga untuk grup. Jadi untuk grup ini tuh untuk grafik yang tadi yang top 5. Jadi untuk data source-nya ini ada yang dipanggil itu code-nya, tanggalnya, ticket sold-nya, dan total sales-nya. Selanjutnya ada tooltip. Jadi tooltip itu untuk menunjukkan code, tanggal, total sales, dan ticket sold pada visualisasinya seperti ini. Jadi kalau misalnya itu diarahkan itu dia menampilkan cinema code, date, total sales, ticket sold itu menggunakan fungsi tooltip. Di sini juga sama, di bar plotnya menampilkan data-data code-nya, total sales-nya, dan ticket sold-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada Fig Cinema, Fig Film. Ini tuh untuk membuat figur dari sinema dan untuk membuat figur dari film. Lalu ada Fig underscore Cinema underscore Bar. Di sini digunakan buat membuat figur dari top 5 sinema dalam bentuk bar chart. Untuk selanjutnya ada Fig yang terakhir di sini untuk membuat figur trend top 5 dari sinema. Lalu
Selanjutnya ada fixcinema.addTools. Di sini berfungsi untuk menambahkan hover dengan tooltip cinema dalam bentuk dalam figur cinema. Lalu ada fig_film.addTools. Di sini untuk menambahkan hover dengan tooltip film dalam figur film. Lalu ada figcinema_vbar@tools. Di sini untuk menambahkan hover dengan tooltip top 5 cinema dalam bentuk figur bar chart. Lalu selanjutnya ada fig_cinema.line dan fig_film.line. Di sini berfungsi untuk memvisualisasikan data ke dalam figur line plot. Lalu ada fig_cinema_vbar.vbar. Di sini untuk memvisualisasikan data ke dalam figur vertical bar. Nah, lalu ada color list. Color list ini untuk menampilkan warna dari setiap line plotnya. Nah, jadi di line plot itu akan menampilkan perulangan yang berfungsi sebagai menampilkan line dari setiap top 5 cinema. Ada cinema code, date, ticket sold, dan total sales. Lalu selanjutnya ada fig.legend.location untuk menampilkan legend di sebelah kiri atas. Lalu ada fig.legend.clickPolice. Di sini fungsinya, jadi kalau misalnya kita mengklik si line-nya, maka garisnya akan di-mute atau menjadi transparansi. Dan selanjutnya ada cinema grid plot. Di sini untuk membuat grid sebelah kiri yaitu bar chart dan yang sebelah kanannya untuk yang trend top 5 cinemanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gina. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan function callback update cinema yang berfungsi untuk memperbarui data cinema ketika terjadi perubahan pada widget tertentu. Pertama, kita menyimpan value dari slider di mana ada start dan end. Karena value-nya ini dalam millisecond, maka kita ubah terlebih dahulu menjadi format tahun, bulan, dan tanggal. Lalu kita simpan pada variabel date_from dan date_until. Lalu di sini kita menyimpan value dari drop-down selection ke dalam variabel cinema_cd. Kemudian kita menginisialisasi atau membuat data baru. Di sini pertama kita filter dulu berdasarkan tanggalnya, lalu kita definisikan data baru dengan membuat dictionary yang sesuai dengan cinema code, dan data baru ini kita simpan pada data source. Lalu terakhir kita perbarui judulnya sesuai dengan cinema code-nya. Kemudian ini ada slider date range slider dengan rentang dari tanggal paling awal hingga paling akhir di data. Lalu ketika terjadi ada perubahan pada slider, pada baris 144, ini akan memanggil fungsi callback update_cinema sesuai dengan value slidernya. Kemudian di sini ada cinema_select. Ini merupakan drop-down selection untuk cinema, di mana value-nya itu adalah cinema code. Nah, ketika cinema_select ini diubah, maka value-nya akan berubah, datanya akan berubah sesuai dengan cinema code-nya. Selanjutnya ada fungsi callback update_film, di mana ini fungsinya juga sama saja seperti update_cinema, hanya saja di sini yang diupdate adalah data film. Di sini film_select ini merupakan selection di mana value-nya itu list dari film code. Kemudian selanjutnya kita akan membuat layout, di mana untuk layout, variabel layout ini merupakan sebelah kirinya itu adalah widget box yang isinya itu adalah cinema_select dan slider. Kemudian di sebelah kanannya adalah figur untuk cinema.
Kemudian variabel layout underscore film ini di sebelah kirinya adalah widget selection film dan slider untuk film. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah figur untuk filmnya. Kemudian ada first panel, second panel, dan third panel. Ini merupakan panel di mana setiap panel ini menyimpan, untuk first panel ini menyimpan layout yang isinya itu untuk sinema. Kemudian second panel ini untuk menyimpan layout underscore film. Kemudian third panel ini untuk menyimpan cinema underscore grid plot. Nah, lalu ketiga panel ini kita simpan ke dalam tab. Kemudian tabnya ini kita masukkan ke dalam dokumen kita. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.